Baik, terima kasih masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya tengah berdiskusi dengan narasumber yang menjadi panelis kita yang luar biasa. Kita sedang menanti debut Koperasi Merah Putih. Oke, Pak Adit, ada kan pengalaman ngurusin daerah tertinggal, kemudian desa, itu kan, biar nggak overlap. Kalau kita bicara koordinasi di tataran apa itu istilahnya rapat, ya kan, biasanya nanti implementasi di lapangan itu banyak kendala-kendala. Apa rumus sukses biar ini berdasarkan pengalaman tidak akan terjadi masalah di lapangan, Pak? Ya, baik Mas Doni. Jadi berdasarkan kami di lapangan, tentunya betul yang dikatakan Pak Ruli tadi, kita tidak dari atas, tetapi dari bawah kita terus kita monitor bahwa hari ini kan masih beberapa hari. Sedangkan kami Kementerian Desa tentunya dengan masyarakat desa, justru kami fokus mempersiapkan bagaimana SDM-nya. Bagaimana edukasi bahwa dengan hadirnya koperasi ini nanti berarti peran masyarakat desa melalui BUMDes misalnya itu seperti apa sesuai dengan potensinya tentunya. Itu satu. Yang kedua mungkin juga implementasi di lapangan bahwa dengan perekonomian yang dikelola oleh desa melalui BUMDes dengan hadirnya koperasi tentunya akan menambah mitra. Karena mitra ini kan selama ini mitra BUMDes itu bisa dengan pelaku usaha dimanapun, mau perorangan, mau berbadan hukum. Dan dengan adanya koperasi ini bagaimana BUMDes perannya lebih juga berperan di situ. Dengan masyarakat yang melalui BUMDes ini tadi, produksinya ataupun potensinya melalui BUMDes bisa berkolaborasi dengan koperasi. Sehingga koperasi bisa juga mungkin memfasilitasi tidak hanya lokal tapi ekspor internasional juga bisa di sana. Ininya itu, Pak. Yang penting bagaimana memutus mata rantai birokrasi yang terlalu panjang, Pak. Kalau itu pasti bahwa kita selalu bagaimana melihat kebutuhan masyarakat. Jangan sampai aturan atau birokrasi itu memutus atau mempersulit. Tetapi kita melihat dari bawah seperti apa, kita siapkan aturannya, kebijakannya seperti apa, sehingga bersinergi di sana. Nah, soal kabarnya ini koperasi ini juga akan dapat izin tambang, mengelola tambang, itu gimana tuh Pak Koko? Baik, itu sesuatu yang berbeda lagi itu. Oh, beda ya? Coba diklarifikasi. Ya pastinya di Undang-Undang Minerba yang terbaru kan memang sudah diperbolehkan ya koperasi mengelola tambang. Akankah Koperasi Merah Putih melakukan hal yang sama? Ya ini bisa saja dilakukan karena kan ini tergantung dari satu potensi desa masing-masing. Ada potensi pesisir, pegunungan, yang makanya di salah satu gerai itu ada cold storage, itu kan bisa mengakomodir bagaimana masyarakat pesisir ini bisa menyimpan hasil tangkapannya seperti itu. Pak, itu gimana caranya biar nanti nggak berantem sama kepala desa, Pak? Oh, ininya mekanisme ekosistemnya. Iya, kalau sudah jalan di lapangan gimana? Oleh karena di dalam pembentukan koperasi desa ada namanya mekanisme musyawarah desa nantinya. Musyawarah desa tentunya akan difasilitasi oleh desa. Karena perangkat-perangkat desa yang sudah ada selama ini kita akan kolaborasikan, baik itu badan permasyarakatan desa, perangkat desa, musyawarah desa, di mana itu adalah forum tertinggi di desa, seperti itu kita akan coba manfaatkan itu. Dan tentunya tadi Pak Prof. Ruli sampaikan sosialisasi itu penting dilakukan. Nah selama ini kan kita baru hari ini nih kita melakukan sosialisasi dengan provinsi. Sebelumnya beberapa asosiasi desa juga kita undang, kita ajak berdiskusi, kemudian juga para menteri terkait, terutama Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, termasuk kementerian kunci yang langsung bersinggungan dengan desa, kita juga ajak diskusi. Dan nantinya akan juga sosialisasi tahap kabupaten, kota, kemudian akademisi, tentunya penting. Harus lebih masif, Pak, karena waktunya sudah dekat. Apalagi saya khawatir justru lebih komprehensif. Jangan parsial A dengan B, A dengan C. Kita sama-sama bicara di dalam perspektif yang berbeda. Ya ini menarik ya, karena saya takut nanti kalau kelamaan kena efisiensi anggarannya. Belum sampai BIMTEK loh di desa gitu kan. Nah Pak Ketum, ini bagaimana kemudian Anda juga harus, ini kan kolaborasi. Jangan sampai nanti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, malah memperpanjang mata rantai birokrasi, kemudian malah berantem antara pemerintah desa dengan pengelola koperasi, Pak. Apa yang bisa Anda sarankan? Gini, kalau pemerintah desa itu kan hierarkinya sudah jelas lah, dari kementerian sampai ke kita. Mau tidak mau kita harus mengikuti, harus silir itu. Iya. Kepala desa jadi pembina ini harusnya. Makanya di sini apapun yang terjadi di desa itu, pemerintah desa yang kontaknya ada kepala desa itu sebagai manajer, sebagai modulasi.
sebagai mediasi apapun ada di sesuatu di desa. Ya. Apalagi masalah perekonomian, masalah uang, masalah rakyat. Jadi ini jelas-jelas bahwa desa dari sekian banyak itu mungkin kemampuannya berbeda-beda. Ya. Mudah-mudahan nanti Kementerian Desa melalui dinasnya akan mempercepat pembelajaran edukasi pelatihan kepada pemerintah desa untuk secepatnya menjadikan modulasi nanti di masyarakat. Ya, kalau paralel jalan gimana Pak? Ya, pemerintahan desa melalui asosiasi misalnya juga bisa memfasilitasi gitu. Ya mungkin asosiasi tidak tersebar di seluruh daerahnya. Ini kan yang paling utama. Ini bukan sebuah asosiasinya, karena ini bukan peran asosiasi. Ya. Tapi asosiasi itu adalah salah satu lembaga yang mendorong program-program pemerintah supaya terlaksana dengan baik, Ya. memberikan semangat Ya. memberikan motivasi. Kan bisa Pak pendamping. misalnya Abdesi bikin BIMTEK secara digital online gitu Oh, kan. boleh. Ini kan paralel aja. balik lagi kita kan punya perannya itu dinas pemberdayaan dan pemerintahan Oke. ya di kabupaten. Itulah yang akan memberikan spot kepada kepala desa. Jadi kalau jadi ini langsung pemberian pemerintah Iya, dan iya. di dalam negeri langsung kepada kabupaten kota Iya. memberikan sebuah edukasi pemahaman tentang program Iya. yang sangat gebiar begini. Apa ini namanya program yang mega dana ini. Iya, oke. Yang luar biasa ini dia Iya. belum terjadi ini, belum Iya, terjadi. baik. Yang Cuma- kedua ini maaf dengan kami pun juga akan memberikan sebuah motivasi kepada teman kami karena desa sudah lama ini udah hampir mau 10 tahun membentuk badan usaha milik desa. Iya, BUMDes. Dan sudah ada kolaborasi dengan beberapa desa disebut dengan badan usaha milik desa bersama. Nah, bagaimana sih mereka itu jangan jadi penonton tapi mereka juga jadi pelaku. Oh, iya. Jadikanlah sebuah kedatangannya koperasi desa ini bagi BUMDes menjadikan sebuah persaingan ekonomi yang sehat atau menjadikan kemitraan, jangan menjadikan ancaman bagi mereka nanti akan mati suri dengan kehadiran mereka ini karena mereka ditopang dengan dana yang besar. Ya. Kalau BUMDes kan hanya dana penyataan itu mungkin antara 50 juta sampai 200 juta Iya. dari dana desa. Itu pun juga mungkin baru sekali 2 kali. Iya. Makanya boleh dikatakan BUMDes bisa saja tidak hidup, bahkan mati karena dananya anggaran yang diberikan oleh dana Ya, desa itu jangan kan sampai kecil. mati. Jangan hadirnya Insya Allah Koperasi mereka Merah hadir Putih ini mematikan jadi jangan BUMDes. jadi ancaman, jadi Ya, peluang. Mudah-mudahan oke. ini jadikan peluang bagi BUMDes, jangan Ya. menjadikan ancaman bagi BUMDes kehadirannya. Ya. Oke, koperasi saya setuju desa. Pak Arifin. Dan Prof Ruli, yang penting begini, ini kan di tahap awal mari kita diskusikan semua. Kita pertajam semua ide dan konsep ini. Dan saya berharap Prof, paling tidak ini hal-hal yang kemudian bisa menjerat masyarakat. Ini kan bisa jadi koperasi simpan pinjam, kemudian menjauhkan mereka dari pinjol, ya kan? Nah, kemudian bagaimana operasionalnya itu juga biar tidak makan biaya digitalisasi koperasi di desa. Nah, apa yang bisa Anda sarankan, Prof? Ya, jadi begini, sebuah kebetulan yang luar biasa. Sebelum Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih ini dideklar, tim kami dari ITL Trisakti, P3M, Pengabdian, merancang sebuah perencanaan pilot project di Cianjur. Desanya, saya lupa lagi, dekat bendungan Cirata. Nah, ternyata setelah saya juga ikut turun, dan mereka berpikir bagaimana koperasi bisa menjadi kendaraan bisnis untuk masyarakat yang bergerak terutama di sisi komoditi pertanian. Ya. Karena keinginannya kan pangan. Di desa itu ternyata bukan hanya Abdesi yang memiliki sebut salah konstituen lah gitu. Oh, Ya secara formal tentu saja, tapi ada Gapoktan, oke. Kelompok ada tani. kelompok nelayan, ada kelompok kelompok Mekar PNM. Saya pernah jadi komisaris utamanya. Itu saya lihat mereka bergerak sendiri dengan pola-pola bisnis yang berbeda-beda. Dilibatkan semua dong, Pak. Idealnya begitu. Di dalam konteks ini, saya paham mikir Bapak itu bagaimana apa itu namanya BUMDes itu tidak terganggu. Jangan dong, Pak. Putusan MK sudah memutuskan BUMDes itu bisa bentuk koperasi pada hukumnya atau PT kan. Jadi nggak Oke. usah dianggap kalau BUMDes itu merah, kalau koperasi putih, enggak bisa bersinergi. Oke. Bagaimana sekali desa itu kelompok Mekar, kelompok Ya. Gapoktan, kelompok nelayan, Ya. kalau bisa bersatu padu, membangun sebuah kehidupan yang lebih bagus yang nanti memperkuat ketahanan pangan nasional. Ya. Itu yang paling penting. Oke.
Ini penting ya, agar tidak ada yang khawatir dan paling tidak begini, kan belum mulai nih. Jangan sampai ada yang merasa dapurnya terganggu. Karena kita butuh menyamakan visi dan energi kita satukan semua. Bapak-bapak, tidak bisa kita bahas Koperasi Merah Putih dalam satu episode program Merah Putih. Tapi setidaknya untuk menutup jumpa kita ini, saya memberikan kesempatan masing-masing Anda 30 detik untuk apa yang bisa kita lakukan sekarang. Paling tidak program ini sudah dinyatakan dan akan diresmikan. Ini harus jalan dulu. Tugas Anda semua mengawasi. Ya, oke. Dari Pak Ketum dulu, silakan. Abdesi siap mendukung dan mengawal program Koperasi Desa Merah Putih, dan kami siap untuk menjadikan sumber di tingkat desa yang memfasilitasi keberadaan masyarakat di desa Ya. dengan berbagai kelompok-kelompok yang ada. Dan pemerintah desa akan meraih berbagai kelompok stakeholder yang ada, yang mereka jangan sampai ada kecemburuan, dan kami akan menjadikan sebagai penengah dan memberikan sebuah edukasi kepada mereka dan kepada masyarakat bahwa pentingnya Koperasi Desa Merah Putih ini untuk membangkitkan perekonomian tingkat desa, Ya. menuju masyarakat desa yang adil, maju dan sejahtera. Oke, komit untuk dukung ya Pak ya? Siap. Dan membina ya? Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketum. Pak Koko, silakan. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi program Koperasi Desa Merah Putih ini adalah momentum kebangkitan koperasi Indonesia. Koperasi sebagai pusat produksi, sebagai pusat distribusi di desa, ini akan menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator para UMKM yang ada di desa. Tentunya instruksi Pak Presiden untuk mendorong program Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai kebangkitan ekonomi Indonesia dimulai dari desa. Oke. Nah, tentunya kami memerlukan dukungan semua pihak, baik itu pemerintah, asosiasi, akademisi, dan juga para pihak lainnya, supaya kita bersama-sama bersinergi, bergotong royong untuk bisa mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, habis ini ngopi-ngopi ngobrol lagi sama Prof. Ruli di kantor lama Siap. Anda, Prof. Siap, Prof. Oke. Kami undang, Prof. Pak Adit, silakan. Catatan Anda. Oke, baik. Jadi seperti di awal bahwa dengan hadirnya koperasi ini adalah peluang bagi desa untuk bisa meningkatkan perekonomian di sana. Dengan adanya BUMDes, lembaga perekonomian yang ada di desa, itu kita jadikan mitra, kita jadikan peluang investasi lebih. Sehingga kita mempersiapkan masyarakat desa dengan edukasi tadi, bagaimana kesiapan desa dengan adanya koperasi ini bisa berkolaborasi, tentunya bisa bersejajar, bermitra di sana. Demikian. Oke, siap. Prof, silakan Prof. Closing statement ya. Jadi begini, bagi saya harapannya jangan kooperasinya dengan program ini semakin hancur citranya, satu, dan jangan dijadikan mainan politik semata. Iya. Di tingkat birokrasi membuat perencanaan seadanya yang diimplementasinya susah dilakukan, itu hindari itu. Kedua, di desa itu juga yang nanganinya jangan konstituen tertentu dari sebuah kekuatan partai politik yang ini akan menimbulkan juga permasalahan yang lain. Mohon maaf, statement itu didasari oleh begini. Sudah sekian tahun setelah pemilihan langsung, setelah ada pemilihan bupati atau wali kota bahkan gubernur, saya selalu Pak, tolong bantu kami mendirikan koperasi. Siapa? Itu para konstituen kami. Saya pikir begini, dia punya dana sekitar 4-5 miliar. Dibagi semua kan nggak akan cukup semua. Udah dirikan koperasi, udah ya, saya sudah memberikan sesuatu untuk kamu. Tapi baru juga sebulan dana itu sudah habis oleh pengurusnya. Koperasinya yang hancur, masyarakat yang kecewa terhadap koperasi, dan pemain politisi itu dia berjanji serupa lagi pada masa yang akan datang. Setelah 3 tahun berjalan seperti itu, saya tidak mau lagi ikut campur urusan-urusan yang diindikasikan koperasi hanya dipolitisir oleh kelompok kepentingan yang membuat masyarakat itu bukan semakin baik keadaannya. Baik. Itu saja, terima kasih. Ya, baik, itu dicatat ya Bapak-bapak sekalian. Baik, ide besar dengan dana besar tentu memerlukan visi yang besar. Karena itu ide besar ini kita kawal sama-sama, karena ini demi besarnya bangsa Indonesia. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir berdiskusi malam hari ini. Ide yang Anda berikan luar biasa, dan mari kita kawal sama-sama Koperasi Desa Merah Putih ini agar benar-benar merah putih. Terima kasih sudah hadir, kita berikan tepuk tangan buat para panelis kita. Dan terima kasih bagi pemirsa yang sudah menyaksikan program Merah Putih. Saya Doni De Keyser, pamit sampai jumpa. Salam Nusantara, merdeka!